Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dokter Akal News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama teman-teman, viral ya sebuah video yang dibuat oleh salah satu channel ya yang memang fokus dengan podcast, di mana channel tersebut dikelola oleh Habib Jafar ya, dan juga Onat ya. Onat satu lagi ya. Siapa tuh namanya? Onat kan? Iya, Onat. Onat namanya. Itu acara login ya. Login. Oke. Oke. Jadi dikelola oleh Habib Jafar dan juga Onat, dan kita tahu bahwa kemarin ya ada satu orang bintang tamu yaitu Fior. Fior ini terkenal sebagai bocah-bocah kosong yang memang otaknya itu bisa dibilang kosong lah ya, karena memang julukannya bocah-bocah kosong. Dan saat diundang ya seperti biasa, Fior itu dengan polosnya mempertanyakan kenapa Tuhannya dia, karena kan dia Kristen ya teman-teman, si Fior ini Kristen, Tuhan dia kok dipanggil Allah gitu, dipanggil Allah, sedangkan Tuhannya umat Muslim Allah. Apakah ini sebenarnya Tuhan yang sama? Ya, ini pertanyaan dari Fior yang tentu saja membuat banyak orang ya bingung gitu ya, banyak orang bingung. Dan saya rasa apa yang ditanyakan oleh Fior ini adalah hal yang wajar dan banyak ada di pikiran teman-teman kita Kristen. Saya berani bilang ya, bahwa banyak itu orang-orang di luar sana, terutama yang Kristen-Kristen awam, itu pasti bingung juga gitu. Dia lihat, loh Tuhan kita Yesus, tapi kadang-kadang Tuhan kita Allah Bapa gitu. Allah Bapa, tulisannya seperti itu Tuhannya umat Muslim, Allah gitu. A-L-L-A-H. Ya, ini sama percis gitu, kecuali L-nya satu, beda dengan Tuhannya umat Muslim, tapi ini L-nya dua juga gitu. Cuman ditambah Bapa, Allah Bapa gitu. Nah, sehingga banyak orang-orang Kristen di luar sana mempertanyakan, sebenarnya ini Tuhan yang sama atau beda sebenarnya Tuhannya umat Muslim sama Tuhannya umat Kristen ya, seperti itu. Oke, kita putarkan dulu videonya biar teman-teman tahu ya, video apa, dan ini video sangat lucu, tapi nanti yang kita reaksi yang penting-penting aja. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman semua. Ya, jadi memang sangat lawak ya, karena ini Fior ini memang polos sekali, dan saking saya bilang kosong ya, sangat kosong gitu, nggak ngerti apa-apa. Dan tapi pertanyaan dia itu pertanyaan jujur. Kalau saya bilang ini pertanyaan jujur, karena dia memang nggak ngerti gitu. Kenapa Tuhannya umat Kristen, Tuhannya dia itu namanya Allah Bapa. Oke, mungkin Uni Rifa bisa menjelaskan, karena kita tahu Habib Jafar ya, itu keilmuannya tentang Islam luar biasa, tapi kalau udah bicara Kristen, ya ini udah beda. Spesialisnya beda. Ya, kalau mau tanya tentang perbandingan agama, ya kita harus tanya pendebat-pendebat yang memang spesialisnya di bagian sana. Contohnya Uni Rifa kita. Oke, saya tanya sama Uni Rifa aja, ya biar teman-teman bisa tercerahkan. Oke, silakan Uni Rifa. Sebenarnya sama atau tidak sih Tuhannya umat Muslim, ya Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah Bapa, ya yang ada di kitab suci atau disembah oleh teman-teman Kristen? Oke, kalau kita bicara Allah ya, Allah itu adalah sebutan plesetan dari kata Allah, terjemahan Latin dari alif lam lam ha, dalam versi bahasa Arabnya itu nama Allah, kemudian dituliskan dalam Latinnya Allah, disebutkan dengan cara terpleset lah perkataan itu menyebutnya dengan kata Allah. Karena kalau kita lihat teman-teman, kalau lihat dalam kitab Bible-nya teman-teman Kristen itu kata A-L-L-A-H, bukan A-L-A-H. Kalau kita bicara tentang Eloah atau Allah, L-nya itu cuma satu, L-nya tidak double. Jadi saya bisa katakan bahwa teman-teman kita Kristen melatinkan nama Tuhan yang umat Islam lalu menyebutnya dengan cara salah, yaitu menjadi Allah, dan menerjemahkannya atau memahaminya dengan cara yang salah juga menjadi generic name, bukan menjadi proper name. Allah adalah proper name Tuhan yang umat Islam. Di semua literatur akademis kita akan menemukan itu, bahwa Allah adalah ismul wajibal wujud, ismul wajibal wujud, nama yang wajib ada dari entitas yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah proper name, nama sembahannya umat Islam. Itu dulu poin pertama. Lalu bagaimana dengan Allah Bapa? Kalau Allah Bapa dalam makna ilah Bapa, Bapa sebagai ilah, Yesus sebagai ilah, maka apakah ilah Bapa itu sama dengan Tuhan yang kita sembah? Kalau secara esensi benar sama, karena kalau kita lihat ilahnya ya, Tuhannya ilah Bapa ini adalah ilah yang tidak mampu dideskripsikan oleh orang Kristen. Esensinya sama dengan Tuhan
Tuhannya umat Islam yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada ceritanya orang-orang Trinitas yang betul-betul memahami Trinitas mengatakan Allah Bapa itu adalah manusia Yesus. Melainkan kalau ada yang memiliki pandangan bahwa Allah Bapa adalah manusia Yesus, maka dia adalah monofisit ataupun oneness atau orang-orang dibidatkan dalam ranah Tritunggal. Nah, lalu konsep Tritunggal dan konsep Tauhid itu adalah konsep yang sangat-sangat berbeda. Memang menurut Habib Ja'far di situ Tritunggal dengan Triteos itu berbeda. Tapi secara konsekuensi logik tergantung penjelasan dari siapa yang memahami tentang Tritunggal itu bisa menjadi asbab dia memahaminya secara menjatuhkan diri dia ke dalam Triteos atau justru menjatuhkan diri dia ke dalam ranah bidat oneness Pentakosta atau monofisit nantinya. Tergantung siapa yang menjelaskan. Kalau Mikana yang menjelaskan dia bidat oneness, kalau Supiatul yang menjelaskan dia Triteos sehakikat. Nah, Habib Ja'far berusaha menjelaskan di situ. Cuman saya tidak mau menanggapi apa penjelasan Habib Ja'far. Yang jelas adalah secara akademis kita harus menggunakan sudut pandang dari teman-teman Kristen. Seperti yang saya sampaikan di konten sebelumnya bahwa perpecahan gereja itu karena doktrin siapa Yesus itu terjadi. Seperti konsili Nikea tentang perbedaan siapa Yesus secara hakikat. Kemudian muncul lagi konsili Konstantinopel memerangi ajaran-ajaran bidat atau heresi yang muncul tentang aliran Nestorian. Kemudian muncul lagi ajaran monofisit yang diberangus dengan cara memunculkan konsili-konsili seperti yang sudah saya jelaskan di konten sebelumnya. Artinya di sini kalau kita bicara apakah Allah sembahannya orang Kristen sama dengan sembahan umat Islam, tidak sama. Kalau yang dimaksud orang Kristen yang penyembah kepada Yesus itu tidak sama. Tentu Yesus bukanlah Allah, tidak sehakikat karena Yesus memiliki hakikat kemanusiaan, sementara Allah Subhanahu wa taala Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Yesus sendiri itu hakikatnya tidak berbentuk, tidak berwujud dan laisa kamitslihi syai'un. Walaupun orang Kristen mengatakan bahwa Allah Bapa itu memiliki esensi sebagai roh, ya, roh. Kalau kita bicara tentang ruah itu apa? Bisa bermakna angin, bisa juga bermakna spirit. Apakah berbentuk? Tidak. Apakah berwujud? Tentu tidak. Oke, itu dulu yang kita bahas. Maka kalau kita merujuk kepada Tuhannya Yesus, oke, saya katakan esensinya sama. Tapi namanya apakah sama? Tentu berbeda. Orang-orang Kristen memanggil namanya Yahweh. Orang-orang Yahudi memanggil Hashem. Tapi kita menyebutnya dengan Allah. Asma wa sifat Allah hampir sama dengan beberapa nama-nama Tuhannya Bani Israel seperti Baruch Hashem atau kalau kita merujuk kepada nama Tuhan yang Al-Jabbar, Al-Jibbor, itu orang-orang Yahudi juga memiliki kaidah yang sama memanggil Tuhan mereka dengan sifat Tuhan itu sendiri, sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Maka kalau ditanya apakah Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya umat Islam sama, beda. Karena orang Kristen menyembah kepada manusia Yesus, tergantung Kristen mana dulu nih. Kalau Kristen Unitarian dia tidak menyembah kepada Yesus, mereka menyembah kepada ilah yang mengutus Yesus. Kalau Kristen Trinitas mereka menyembah dalam 3 nama itu, maka tentu itu berbeda sekali dengan konsep Tauhid. Lalu Allah Bapa dengan Tuhannya Bani Israel dan juga Tuhannya umat Islam, saya katakan esensinya sama. Esensinya sama, sama-sama laisa kamitslihi syai'un. Kecuali kita bicara tentang bidat oneness yang mengatakan Bapa itu adalah Yesus sendiri, atau monofisit ya, yang mengatakan bahwa Yesus sendiri hanya memiliki sifat keilahian, tidak memiliki sifat kemanusiaan. Ya udah, manusia Yesus itu adalah manusia ilahi. Kurang lebih seperti itu, Jo. Tergantung yang mana dulu menjelaskannya. Nah, kemudian jadi sedikit lagi. Jadi bagaimana terkait tentang Tuhan? Tuhan itu cuma kita bicara tentang sembahan atau ilah. Ilah itu pada dasarnya hanya satu. Tidak ada ilah itu banyak. Ilahnya orang Hindu dengan ilah kita itu sama. Nah, menurut kita ilah yang benar itu adalah Allah. Menurut orang Hindu ilah yang benar adalah siapa yang mereka sembah. Begitu juga dengan orang Kristen. Masalahnya adalah kita kembali ke definisi apa itu ilah, apa itu Allah, dan apa itu Tuhan. Nah, kalau kita sepakati bahwa Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan, maka mari kita bahas dalil by dalil. Apakah di dalam kitabnya teman-teman Kristen itu menunjukkan bahwa Tuhan mereka itu adalah manusia, sembahan mereka itu adalah manusia? Kita gali di situ. Kita akan merujuk kepada kitab mereka. Nah, kalau Al-Quran sangat jelas bahwa ilah kita adalah Allah dengan adanya syahadat kita la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya kita menafikan semua ilah yang diilahkan oleh orang lain. Tidak ada ilah. Yang ada hanyalah Allah sebagai ilah yang layak disembah. Itu yang perlu kita pahami dulu di sini. Jadi ilah Rabbul Alamin itu satu, ilah kita itu berbeda karena ilah banyak. Ilah banyak, Zeus juga ilah, sembahan. Kalau kita merujuk kepada ilah itu adalah sembahan. Tapi kalau Tuhan yang maksudnya adalah Rabbul Alamin, pencipta yang tidak diciptakan, itu hanya satu. Hanya satu.
dan kita memiliki perspektif berbeda terkait tentang siapa Rabbul Alamin ini. Masalahnya siapa yang benar siapa yang salah tadi kita bahas dalam ranah dialektika dong. Tidak bisa kita ibarat kata ya kalau perspektif pribadi Islam gitu kan, perspektif Islam kita akan katakan Allah. Kalau Kristen bilang mereka adalah Yesus. Tapi mari kita rujuk dalam kitab suci masing-masing. Mana yang lebih benar secara realitas, klaim yang berkesinambungan dengan realitas gitu. Kayak kita ada klaim bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un, maka tunjukkan satu saja jurnal ilmiah atau kajian atau orang-orang yang benar-benar mampu melihat Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak membantah bahwa Tuhan itu semisal dengan apapun. Artinya tunjukkan kepada kita semua bahwa ada data eksplisit yang benar-benar mengetahui secara terbukti secara ilmiah bahwa Tuhan itu pernah berbentuk gitu. Kalau klaim dari orang Yunani pagan atau orang Hindu mah itu cuma klaim. Itu sih Jul. Kasih. Oke, cuman kan apakah kata Allah itu, ya kata Allah lah, Allah itu ada di dalam teks asli ataupun terjemahan-terjemahan Bible di luar negeri? Tidak ada. Kita tahu ya dari zaman Raja Ptolemy 13 sebelum Masehi itu Septuaginta itu dibuat diterjemahkan dari teks berbahasa Ibrani itu menggunakan kata Theos. Tidak ada kata ilah atau kata Elohim. Nah, kalau kita merujuk kepada teks Mesora yang abad ke-9 baru ada kata Elohim Yod Hevave ya. Itu yang ada. Kalau kita merujuk kepada teks Perjanjian Baru New Testament atau Kaine Diatake ya. Gimana itu nyebutinnya itu? Itu juga tidak menggunakan kata Yod Hevave tapi kata Theos dan juga Kurios. Nah, kata Kurios ini adalah kata yang dimaknai secara berbeda dari teman-teman Kristen satu dengan Kristen yang lainnya. Contoh, ada teman kita Kristen mengatakan bahwa Tuhan yang dimaksud Kurios ini adalah pemilik, penguasa. Siapapun bisa jadi Kurios. Pak Presiden Jokowi juga bisa jadi Kurios. Bahkan pemilik keledai yang diambil Yesus adalah Kurios juga. Jadi Kurios ini adalah istilah untuk orang yang menguasai. Contoh kata Rob dalam Islam. Tunggu, jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Ini untuk penonton tahu ya. Yesus itu gelarnya adalah Kurios. Kurios itu adalah Tuan, ya Lord, bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang kita tahu kalau berdasarkan KBBI itu adalah pencipta alam semesta. Enggak, Yesus enggak pernah jadi pencipta alam semesta. Yesus hanyalah Kurios. Ya, ini biar teman-teman tahu. Oke, kita lanjut. Terus tadi Uni ya sudah mengatakan juga bahwa di teks asli atau teks yang digunakan oleh teman-teman Kristen yang ada di luar negeri enggak ada satupun yang menggunakan kata Allah. Yang menggunakan kata Allah atau menerjemahkan Tuhan mereka menjadi Allah itu hanya dilakukan oleh Kristen Melayu ya. Kristen Melayu artinya Indonesia dan Malaysia. Cuman yang kita bingung, kenapa kata Theos, kan teks aslinya tuh Theos, kok bisa jadi Allah? Nah, ini mungkin Uni coba jelasin yang simpel-simpel ya aja. itu tadi penterjemahan kemudian yang zaman dahulu kala itu ya banyak sekali terjemahan yang menggunakan istilah-istilah Islam seperti Isa Al-Masih, Ruhul Kudus atau kemudian Rasul, kemudian istilah Alkitab itu mengambil dari bahasa Arab. Kita harus akui itu. Makanya pernah di Malaysia itu diperdebatkan tentang penggunaan kata Allah untuk Yesus. Karena kata Allah sendiri adalah nama untuk sembahan umat Islam. Lalu tiba-tiba diambil tanpa ada dasar yang jelas secara akademis, lalu dimaknai sebagai istilah untuk generic name. Nah, kalau secara akademik ini sangat-sangat tidak ada dasar sama sekali. Tidak ada dasar sama sekali bagi orang Kristen mengatakan bahwa Allah atau disebut dengan Allah itu adalah generic name. Tapi kalau kita merujuk kepada Eloah yang singular dari pluralnya Elohim, ya is okay, nggak masalah. Karena kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, kata Allah itu sendiri artinya adalah sumpah serapah. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Ibrani justru mengerikan, artinya Allah itu adalah sumpah serapah. Sementara kalau Allah atau Eloah itu padanannya ya ilah dalam bahasa Arabnya, karena tidak menggunakan double L gitu, tidak ada alif lam jalalahnya yang harus ditafkim membacanya. Kalau Allah itu ada huruf alif lam jalalahnya yang harus ditafkim, ditebalkan gitu, Allah, karena ada 3 huruf ada 3 huruf lam di situ. Ya, ada 3 huruf lam di dalam lafaz Allah itu. Lihat ada yang ditasydid ya. Kemudian alif lam, kemudian ditasydid, kemudian baru huruf ha. Maka di situ pelafasannya harus menggunakan kaidah bahasa yang benar dan baik, yaitu kaidahnya ditafkim. Allah, tidak Allah. Kalau Allah itu ya tipis ya, itu lamnya ya 1, Allah gitu. Kalau dalam bahasa Padang Allah itu ya sudah gitu. Ya sudah. Oke, cuman yang kita bingung nih Uni, ya. Kita bingung ini kenapa bisa
Ya udah jelas-jelas nama itu biasa kalau diterjemahkan itu nggak berubah. Contoh nama Rifa, kamu ke Korea pun nama kamu akan Rifa, cuman mungkin cara ejanya aja gitu ya, Rifah gitu kan, Rifah gitu ya. Tapi tulisannya tetap, alfabetnya tetap gitu. Kamu mau ke Afrika, ke Zimbabwe, ke Argentina, Rifa ya tetap akan jadi Rifa gitu. Nama ngapain diubah-ubah gitu kan, aneh. Nah, ini kenapa gitu? Kok Theos bisa berubah jadi Allah gitu? Apa nggak pede menggunakan kata Theos? Kenapa nggak Hmm. gunakan teks asli aja Theos gitu? Itu Tuhan yang harus kami kita adalah Theos pertanyakan gitu. kepada teman Kristen. Itu yang harus kita pertanyakan kepada Kristen, kenapa mereka tidak pede menggunakan bahasa asli kitab suci mereka, yaitu menggunakan bahasa Yunani gitu. Contoh memanggil Tuhan dengan Theos, memanggil Yesus dengan Kurios, gitu sih. Kalau itu Oke, terjadi maka perdebatan lintas agama tidak akan terjadi secara sehebat ini, Jul. iya kan gini. Kalau oke lah kitab suci mereka bilang lah kan nggak apa-apa ada terjemahan biar ngerti gitu. Karena nggak mungkin semua orang Kristen bisa bahasa Yunani, Aramaik ya, apalagi Ibrani juga gitu. Terlalu banyak yang mereka harus pelajari. Ya sudahlah, itu sudah diterjemahkan. Tapi nama kan nggak perlu diterjemahkan. Nama itu aneh kalau diterjemahkan. Masa Iya. Riva tiba-tiba diterjemahkan misalnya di Argentina jadi tai, kan lucu gitu. Ya, atau Ajar. mungkin di Zimbabwe jadi dodol gitu. Kenapa harus Loh, tai gitu? ya Kenapa kan harus contoh tai? gitu. Ya, misalnya Riva Ya jadi kenapa dodol kan contohnya harus aneh gitu. tai gitu? Kenapa Ya, nggak mungkin manis gitu, cantik gitu? Kok nggak di sentimen sana artinya sekali gitu? beda mungkin. Besok nggak mau Ya. lagi, teman-teman, besok aku nggak akan muncul lagi di YouTube-nya si Oh Julius ya, 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 dia sorry jahat sorry sih. sorry 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 sorry. Jadi yang kita bingung kenapa gitu kan? Kenapa ini? Dari hasil selama ini Uniriva diskusi dengan teman-teman Kristen, mereka tuh semua ngerti nggak gitu asal usulnya kenapa, dan ada nggak istilahnya niat dari mereka tuh untuk mengembalikan ya kata itu kepada teks aslinya gitu, nama aslinya gitu, daripada gunakan nama Tuhannya orang Kristen, Tuhannya umat Muslim kan lucu gitu. Bahkan setahu saya ya CP aja yang dedengkot Kristen dunia, bukan Indonesia ya, bukan CP yang Indonesia, CP Indonesia, CP KW, tapi CP yang internasional ya kita bilang ya, penghujat internasional itu. Dia aja bilang apa? Ini orang Kristen Indonesia nih ngawur, dia bilang. Orang Kristen Indonesia ini menyembah Tuhannya umat Muslim. Ya sampai mereka sampai dia bilang gitu kan. Ya. Jadi apologet luar negeri mereka tuh bilangnya apa? Ini Kristen Indonesia ini ngawur gitu. Masa menyembah Tuhannya umat Muslim? Karena kata kata Allah itu banyak sekali ada di Bible gitu kan. Bahkan di lagu-lagu pujian yang ada di gereja juga semua menyebut apa? Allah Bapa gitu kan. Jadi Allah Bapa itulah yang memberikan segalanya kepada Yesus. Luar biasa. Jadi Tuhannya umat Muslim yang memberikan segalanya kepada Yesus, yang mengangkat Yesus. Ini kan kacau gitu. Jadi dari hasil pengalaman nih Uni, apakah mereka ngerti dan apakah mereka punya niat untuk mengembalikan kepada nama aslinya? Kan itu sudah pernah dituntut sih, tapi ya sudah, kita lihat aja perkembangannya gimana, Jul. Yang jelas kita selalu berjuang dalam ranah akademis ya, memberangus paham-paham yang keliru, penyimpangan dan penyesatan yang terjadi. Sebagai bentuk pembelaan kita terhadap kemuliaan asma Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama yang tidak akan bisa diterjemahkan kemana-mana. Masa kita bilang Allah itu adalah Yesus yang menerajah? Alhamdulillah. Ya begitu sih. Iya, cuman yang aku bingung kenapa pemerintah Indonesia juga, ya artinya dalam hal ini Kementerian Agama ya, nggak ngerti juga itu dasar kata Allahnya orang Kristen. Mereka pikir ya itu memang Tuhan orang Kristen namanya Allah juga. Ini kan konyol gitu. No, tidak ada di teks aslinya. Itu aja kali ya, Jul ya. Karena aku udah pilek. Oke, siap. Oke. Ya, Mungkin intinya teman-teman, semoga apa yang kami kita jelaskan di secara sini akademis, ya. secara akademis kita ketahui bahwa Allah itu adalah proper name, bukan generic name. Itu aja. That's all. That's my point. Oke, ya. Mungkin itu aja yang bisa kami jelaskan. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran, boleh tulis di kolom komentar atau kalian cari tahu sendirilah. Ya, kalian bisa gampang kok sekarang mendapatkan informasi-informasi tersebut. Jadi jelas bahwa teman-teman kita sebelah banyak ya yang Kristen-Kristen awam tuh nggak tahu gitu. Kok bisa Tuhan Tuhan yang mereka sembah kok jadi sama kayak umat Muslim gitu. Padahal jelas-jelas itu Theos yang mereka sembah, tapi diterjemahkan di Indonesia malah jadi Allah. Mereka curi Tuhannya umat Islam. Itulah kenapa Ustadz Kainama ya mengatakan bahwa orang Kristen ini pencuri. Itu tegas sekali. Ustadz Kainama bilang orang Kristen ini mencuri. Bahkan Tuhannya umat Muslim mereka curi juga gitu. Mereka jadikan salah satu dari
tiga Tuhan mereka gitu kan, sampai dibilang gitu. Ini kan penghinaan kepada Tuhannya umat muslim. Tuhannya umat muslim, Allah, itu punya anak. Karena Yesus anak Allah. Ya, Yesus itu anak Allah mereka bilang. Ini kan satu penghinaan yang luar biasa kalau kita bilang. Oke, semoga suatu saat ini bisa diluruskan kembali lah. Ya, kita harap teman-teman Kristen mau kembali ke teks asli, mau menggunakan nama asli dari Tuhan mereka, yaitu Theos. Ya, jangan lagi menggunakan kata Allah. Ya, terserahlah mereka mau lafalkan gimana. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan bersama Uniriva. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.